dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan membahas tentang cara memilih tema, basic problem, dan memilih judul dalam penulisan karya ilmiah. Masih banyak yang belum mengerti apa sih tema itu. Jadi, tema adalah menurut Kamus Istilah Pengetahuan Populer, tema merupakan persoalan ataupun pokok pikiran yang dijabarkan di dalam suatu karangan, isi dari sebuah ciptaan. Kemudian dari Ensiklopedia Sastra Indonesia disebutkan bahwa tema adalah setiap gagasan, ide pokok, ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan cerita. Selain dua definisi tersebut, para ahli pun berpendapat tentang pengertian tema. Salah satunya yaitu menurut Aminuddin, pengertian tema adalah ide yang melandasi suatu cerita yang diperankan serta sebagai pangkal tolak pengarang beraktivitas pemaparan karya fiksi yang dibuat. Jadi, jika topik dirumuskan secara rinci dan jelas, maka karya tulis ilmiah dianggap baik, memiliki ide sentral, detail yang teratur, dan struktur kalimat yang jelas, akan menghasilkan artikel yang menarik dan mudah dibaca. Selain itu, penulis harus menunjukkan keaslian karyanya. Keaslian tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti yang pertama, masalah utama, yang kedua, sudut pandang, yang ketiga, bagaimana menghadapinya, yang keempat, bahasa dan gaya bahasa. Selanjutnya yaitu cara menentukan tema dalam karya ilmiah artikel. Tentunya masih banyak kan yang bingung bagaimana sih cara menentukan topik artikel. Nah, berikut ini terdapat beberapa caranya, antara lain yang pertama, memenuhi syarat dan ketentuan. Pastikan topik yang dipilih memenuhi persyaratan, mulai dari minat, akar domain, ketersediaan data hingga cakupan penyediaan. Yang kedua, gunakan artikel lain. Cara untuk menemukan topik atau ide tulisan ini adalah dengan menggunakan artikel yang ditulis oleh orang lain. Jika ini adalah jurnal penelitian, biasanya dapat memilih topik di bagian rekomendasi dan kesimpulan. Nah, yang ketiga yaitu minta saran. Jika kedua metode di atas tidak berhasil, cara ini untuk menentukan topik dalam artikel ini. Boleh dicoba mengajukan pertanyaan ini kepada seseorang yang menurut kamu ahli dalam hal ini. Pada artikel ketiga ini, petunjuk atau cara menentukan topik memang aneh, tapi mungkin salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu permasalahan dalam tulisan. Dalam aktivitas apapun, kendala akan dihadapi. Hal ini sama juga terjadi dalam kegiatan menulis, mengingat menulis merupakan kegiatan yang tidak terjadi dalam sehari. Setiap orang akan dapat menghadapi kendala yang sama, tetapi mereka mengatasinya dengan cara yang berbeda-beda. Dodi Mawardi mengemukakan beberapa hambatan yang dihadapi dalam menulis sebagai berikut. 1. Tidak ada waktu. Kegiatan yang dilakukan seseorang biasanya menjadi penyebab kesulitan manajemen waktu, sehingga memiliki alasan untuk tidak menulis. Padahal ini alasan klasik, karena banyak orang yang terlibat dalam berbagai kegiatan, namun beberapa buku masih bisa terbit setiap bulan. Yang kedua yaitu kesulitan memulai untuk menulis. Karena kurang paham dan menguasai cara menulis karya ilmiah, banyak orang yang menganggap sulit bagi mereka untuk mulai menulis. Alasan lain untuk ini adalah karena tidak dapat mengungkapkan pemikiran ini, karena memiliki banyak pemikiran dalam benak mereka. Yang ketiga yaitu tidak punya ide. Memilih tugas yang tepat harus didasarkan pada ide-ide yang ditemukan dari pengalaman dan eksplorasi. Sayangnya tidak ada ide juga untuk menjadi alasan mengapa seseorang tidak menulis. Yang keempat yaitu tidak percaya diri. Kurangnya intensitas latihan atau karena belum terbiasa menjadikan seseorang menjadi kurang percaya diri. Ketakutan dan kecemasan untuk melakukan hal-hal yang salah menyebabkan banyak sekali orang tidak percaya diri untuk menulis. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyerahkan secara pendek isi atau maksud buku
buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan atau disebut dengan tajuk. Letaknya berada paling awal dari sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Adapun metode penulisan judul karya ilmiah. 1. Observasi. Yang kedua, untuk menemukan masalah, kita perlu melihat masalah dengan tajam. Dan ketika kita menemukan masalah, kita perlu mencatatnya. Yang ketiga yaitu menentukan topik. Yang keempat yaitu menentukan tujuan penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan keinginan peneliti akan jawaban atas pertanyaan yang dibahas. Yang kelima, tentukan manfaatnya. Dan yang keenam, saat menulis judul harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Oke. Yang pertama, langsung. Judul karya ilmiah ditulis secara langsung pada pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi yang diperoleh merupakan diksi yang ilmiah, namun tetap dapat dipahami pembaca. Yang ketiga yaitu memperhatikan variabel penelitian. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.